Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Marita Dewi dari kelas 2F dengan MPM 2014060300. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kegiatan yaitu bahan biologi. Pada kegiatan 1, laporan biologi laboratorium MIPA yaitu menyebutkan nama alat, fungsi, dan cara penggunaan alat laboratorium yang dimana ini bertujuan supaya kita tahu apa saja alat dan bahan yang ada pada laboratorium. Di sini saya belajar melihat video yang diedarkan pada kelas daring. Selain alat laboratorium, di sini juga mengenal bagian-bagian mikroskop dan bagaimana cara merawatnya, dan juga mengenal berbagai simbol-simbol yang ada pada laboratorium supaya kita tahu dan selalu waspada pada saat melakukan praktikum. Berikut merupakan contoh laporan 1 yang meliputi berbagai macam alat, simbol, dan mikroskop. Pada kegiatan 2, kita belajar tentang morfologi perkembangbiakan tumbuhan, yang dimana di sini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan sendiri, bunga dan biji-bijian. Pada video pembelajaran yang disajikan, kita bisa tahu berbagai jenis akar pada tumbuhan. Pada kegiatan ini, saya menampilkan contoh tumbuhan yaitu singkong, pepaya, kunyit, lengkuas, cabai, dan pisang. Ada juga seperti padi, bayam, terong, dan tomat. Saya juga menyediakan beberapa contoh bunga seperti gambar berikut: bunga sepatu, bunga matahari, bunga pepaya, ada jantan, betina, dan bencong. Ada bunga melati, bunga kandil, dan bunga kamboja. Selain tumbuhan dan bunga, di sini saya juga menyajikan beberapa contoh biji-bijian dan juga bagaimana cara kita mengetahui apakah biji tersebut berbiji tunggal atau ganda, dan hasilnya dipaparkan menjadi sebuah laporan seperti gambar berikut. Di atas merupakan foto ketika saya dan kelompok saya melakukan praktikum. Pada kegiatan 3, kita belajar tentang morfologi dan daur hidup hewan, yang dimana kita belajar tentang jenis-jenis hewan melalui video pembelajaran. Setelah itu, kita belajar mengamati hewan di sekitar kita dan belajar tentang bagaimana pertumbuhan hewan tersebut, serta apa saja yang dimakan dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Contoh hewan kucing yang memiliki morfologi tidak sempurna karena saat perkembangbiakan tidak mengalami perubahan fisik dan spesifikan. Contoh lainnya, hewan cacing. Untuk berkembang biak, cacing tanah akan melakukan perkawinan dengan cacing tanah yang lain, sehingga membentuk kokan yang berisi telur. Kedua, cacing saling melengkat di bagian antarionnya dengan posisi saling berlawanan. Masing-masing cacing akan mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk melindungi spermatozoa, dan hasilnya dipaparkan menjadi sebuah laporan seperti gambar berikut. Pada kegiatan 4, kita belajar tentang sistem gerak pasif dan aktif, yang dimana kita belajar tentang rangka dan otot melalui video pembelajaran. Tujuan melakukan ini adalah agar kita mampu menentukan bentuk tulang, bagian tulang, dan bagian tiap macam otot. Setelah itu, kita belajar tentang rangka. Sistem anggota gerak atas terdiri dari tulang gelang, tulang lengan bawah, tulang tangan, dan sistem anggota gerak bawah terdiri dari
tulang gelang panggul, tulang tungkai atas, tulang tungkai bawah, tulang kaki, sumbu tubuh. Tulang tengkorak terdiri dari tulang pelindung otak dan tulang lengkung visceral. Tulang pelindung otak terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang kepala, tulang pelipis, dan tulang baji. Sedangkan tulang lengkung visceral terdiri dari tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rongga dada terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk 7 pasang tulang rusuk jati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan tulang dada, tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang. Hubungan antar tulang: 1. Sinastorosis, sindormosis jika antara dua tulang dihubungkan oleh jaringan kolagen atau elastin. Sindostosis jika antara dua tulang dihubungkan jaringan tulang rawan, hialim atau fibrasa. Dan sinostosis, sendi terkuat antara bagian tulang. 2. Dianterosis, sendi pelana, misal ibu jari dan pergelangan tangan 2 arah. Sendi engsel, misal tulang lengan atas dan hasta, pengupil 1 arah. Sendi peluru, misal lengan atas dengan gelang bahu segala arah. Sendi putar, misal atlas dengan tengkorak. Dan sendi geser, misal ruas tulang belakang. Otot terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ciri masing-masing otot. Otot lurik bentuknya silindris, panjang, memiliki ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Inti sel banyak di bagian tepi, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, rangka tubuh. Otot polos bentuknya gelondong, ujung runcing 1, memiliki 1 inti sel, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Sedangkan otot jantung bentuknya memanjang, silindris, serabut, sel bercabang, dan saling menyatu. Hanya terdapat pada jantung, inti sel banyak di tengah, mempunyai garis melintang. Di atas merupakan foto ketika saya memotong gambar. Berikut merupakan contoh laporan 1 yang meliputi berbagai macam tulang, otot, dan sendi, dan hasilnya dapat dipaparkan menjadi sebuah laporan seperti gambar berikut. Pada kegiatan 5 kita menjelaskan tentang makanan, sistem pencernaan, dan indera perasa. Tujuannya agar kita mampu membuktikan adanya kandungan gizi pada bahan makanan, menjelaskan sistem pencernaan manusia, dan membuktikan kepekaan lidah dalam mengecap rasa. Di atas merupakan salah satu contoh ketika saya melakukan praktikum dengan kelompok saya. Indera perasa. Asam cuka dikecap dalam waktu 1 detik, gula dikecap dalam waktu 2-3 detik, garam dikecap dalam waktu 12 detik, dan puyer dikecap dalam waktu 20 detik. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan agar lebih halus dan mudah dicerna. Kerongkongan, sistem pencernaan ini merupakan jalan makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Lambung, sistem pencernaan di lambung ini yaitu dengan cara mekanik atau dilakukan dengan gerakan-gerakan. Hati, sistem pencernaan dari hati yaitu memproduksi cairan empedu, dan yang akan terjadi yaitu bertugas membantu dalam pencernaan makanan. Empedu, sistem pencernaan dari empedu yaitu untuk membantu dalam penguraian lemak dan juga sebagai pengeluaran zat. Pankreas, sistem pencernaan ini yaitu sebagai penghasil enzim pencernaan dan juga penghasil dari hormon makanan yang ada di pankreas akan dibantu mengubah menjadi sumber energi. Usus halus,
Pada usus halus ini, sistem pencernaan yang akan dilakukan yaitu berupa pengerapan sari-sari pada makanan, lalu diendapkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Usus besar, sistem pencernaan pada usus ini yaitu menyerap sisa air dan juga sari-sari yang masih tersisa, dan anus merupakan sistem pencernaan yang terakhir pada manusia. Sistem ini yang pada akhirnya mengeluarkan sisa-sisa sari makan yang sudah diserap oleh beberapa sistem pencernaan sebelumnya. Di atas merupakan hasil akhir, yaitu sistem pencernaan dan indera perasa, alat pencernaan, saluran pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, kelenjar pencernaan seperti kelenjar lambung, kelenjar pankreas, hati, dan kelenjar usus. Kesimpulan dari praktikum di atas adalah membahas tentang zat makanan diuji melalui karbohidrat, lemak, dan vitamin, membahas tentang sistem pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, kelenjar, lidah, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, dan anus. Indera perasa manusia adalah lidah, dengan kita dapat merasakan rasa asin, asam, manis, dan pahit. Pada kegiatan 6, kita akan belajar tentang sistem pernapasan dan indera penciuman. Tujuannya agar mahasiswa dapat menjelaskan sistem respirasi pada manusia, membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan respirasi, membuktikan bahwa proses respirasi menghasilkan CO2, dan membuktikan kepekaan hidung sebagai indera penciuman. Di atas merupakan gambar sistem respirasi. Pembahasan hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Laring adalah rumah bagi pita suara. Trakea atau batang tenggorokan adalah untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Tulang rusuk adalah penopang rongga dada dan melindungi organ dalam. Bronkiolus untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan diafragma adalah dinding otot kuat yang membersihkan rongga dada dari rongga perut. Di atas merupakan pengujian respirasi memerlukan oksigen. Serangga 50, berat tubuh serangga 0,1 gram, amatan 1 ekor dalam 48 detik, 2 ekor dalam 16 detik, 3 ekor dalam 13 detik, 3 biji dalam 48 detik, 5 biji dalam 16, dan 7 biji dalam 13. Pembahasannya, ketika memasukkan 1 ekor serangga dan 3 biji kecambah agar cairan zat warna dapat masuk dibutuhkan waktu 48 detik. Ketika memasukkan 2 ekor serangga dan 5 biji kecambah agar cairan zat warna dapat masuk dibutuhkan waktu 16 detik. Dan ketika memasukkan 3 ekor serangga dari 7 biji kecambah agar cairan zat warna dapat masuk dibutuhkan waktu 13 detik. Di atas merupakan foto-foto ketika melakukan pengujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menguji kepekaan hidung. Bawang merah benar, bawang putih benar, jahe benar, kunyit benar. Semua bahannya tidak bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit benar semua. Kesimpulannya membahas tentang respirasi manusia meliputi rongga hidung, faring, laring, bronkus, dan paru-paru. Semakin banyak jangkrik di dalam botol, semakin cepat cairan zat warna keserap masuk. Air kapur jika ditiup akan berubah menjadi keruh. Berikut merupakan contoh laporan 6 yang meliputi berbagai macam sistem pencernaan, sistem respirasi, proses pengujian respirasi oksigen, proses respirasi CO2, dan indera pernapasan menguji kepekaan hidung. Dan hasilnya dapat dipaparkan menjadi sebuah laporan seperti gambar berikut.